Scene dibuka dengan memperlihatkan Toha dan saudaranya sedang mencuci mobil. Tak lama mereka melihat seorang wanita muda diganggu oleh kelompok gagak. Dengan cepat Toha jadi superhero untuk menyelamatkannya. Setelah diselamatkan, ternyata tujuannya adalah untuk mengunjungi Yamaji. Toha pun mengatakan kalau Yamaji adalah ayahnya. Lalu mereka pun mengajak perempuan itu untuk bertemu Yamaji. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Ninja Jeanne. Ia merupakan seorang astrologi. Ia menceritakan saat show di Kanada, seorang Brazil memberitahukannya cara mendapatkan Paco. Pria itu mengatakan kalau Paco sebenarnya diketahui oleh leluhur dari klan Iga. Sampai klan terakhir yaitu Hanzo Hattori yang merupakan ayahnya Toha yang hanya mengetahui lokasi Paco tersebut. Tak hanya Hanzo, seorang dari Tokugawa bernama Pangeran juga dapat menemukannya. Namun ia tak dapat menggunakannya. Jeanne mengeluarkan peta yang pernah digambar oleh pangeran tersebut. Yamaji sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Oleh karena itu ia akan menginvestigasi sendiri. Sementara Jeanne akan tinggal bersama mereka untuk sementara waktu. Tak lama Yamaji kembali bersama Reiha dan mengatakan keraguan atas pernyataan si Jeanne. Mereka curiga kalau Jeanne hanya dijebak. Untuk itu Toha akan menginvestigasi lebih lanjut dengan mengikuti peta yang dibawa si Jeanne. Sementara ninja gagak mendengar hal tersebut dan melaporkan pada Dokusai. Mereka berniat menangkap gadis itu. Disusul dengan kedatangan Paltis dan Ninja Shark yang masih hidup. Berpindah ke Iron Ninja Gemes yang didatangi oleh Dedemos. Dedes mengajaknya untuk bekerja sama demi mengalahkan Jiraiya dan mengambil Paco. Berpindah ke Toha yang sedang melakukan perjalanan bersama Jeanne. Karena sudah malam, mereka pun berkemah di suatu tempat. Saat hendak makan, Jeanne tampak bersedih. Ia menceritakan kalau di Kanada tempatnya sedang adanya perang, jadi banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya yang selalu mendambakan makanan. Oleh karena itulah ia ingin menemukan Paco untuk menyelamatkan anak-anak tersebut dari kelaparan. Ia membandingkan dengan anak-anak di Jepang yang hidup dan makan enak. Namun Toha membuatnya terdiam ketika ia membandingkan keadaan Jeanne dengan anak-anak Palestina. Singkat cerita pagi pun datang. Jeanne yang sedang tidur diculik oleh Ninja Shark. Beruntung Toha melihatnya dan mengejar Ninja Shark. Di saat bersamaan, Ninja Mafuba juga datang. Ninja Shark pun kabur dan terperosok ke dalam lubang yang hal itu dilihat oleh Ninja Games. Berpindah kembali ke Toha yang ternyata Mafuba malah menyandra si Jeanne. Mafuba meragukan akan cerita si gadis dan mencurigainya adalah orang jahat yang mengincar Paco. Namun Toha yang mulai jatuh hati tidak percaya dan mempercayai sang gadis. Keributan pun dikejutkan oleh kedatangan Ninja Wild. Di mana Ninja Wild juga mempercayai si Toha. Dengan begitu pun si Mafuba mundur dan pergi. Mereka lanjut melakukan pencarian hingga bertemu Demon Clan. Wild pun diserang oleh Star Ninja. Sementara Toha diserang oleh Ninja Paltis. Strategi mereka membuat Wild dan Toha terpisah. Sehingga Butterfly dengan mudah mengejar Jeanne. Namun di saat bersamaan strategi Butterfly dihalangi oleh Mafuba yang kembali. Maka terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Di mana Ninja Games juga datang dan melabrak semua yang ada tidak peduli teman atau lawan. Pertempuran para ninja ini pun dibuat semakin ramai dengan kedatangan Ninja Demos. Karena tidak ada keberpihakan pertempuran, klan Demon beserta Paltis mundur. Mafuba yang tidak membiarkan buruannya kabur pun mengalahkan Games dan melemparnya ke sungai yang dalam. Namun dari kejauhan ia diserang oleh shuriken aneh. Toha dan Wild mendekat dan mengambil shuriken itu. Toha yakin shuriken itu belum pernah ia lihat sebelumnya selama melawan para ninja dunia. Berpindah ke Yamaji yang didatangi oleh Reiha yang mengatakan kalau pangeran yang dimaksud Jeanne merupakan keturunan dari klan Hattori Hanzo juga. Yang artinya ini Toha dibohongi. Sementara Toha dan Wild berhasil mengawal Jeanne sampai ke sebuah goa. Ia yakin disitulah tempat Paco. Namun tak lama Dokusai datang dan menyerang mereka. Sehingga terjadilah pertempuran di tempat itu. Wild menyuruh Toha dan Jeanne untuk ke dalam goa. Sementara ia akan mengalahkan Kroco-Kroco Dedemon. Di dalam goa, terlihat Jeanne menangis. Ia pun berubah dan meminta maaf serta menyerang Jiraiya dengan shuriken yang Jiraiya lihat tadi. Toha pun diserang namun dengan cepat dihentikan oleh Mafuba. Dan ternyata kecurigaan Mafuba benar, kalau Jeanne adalah musuh yang menginginkan Paco.
Namun si Toha yang sudah bucin ini pun masih bersikeras untuk percaya pada Jeanne. Akhirnya Jeanne pun jujur dengan menceritakan bahwa ia telah disuruh oleh The Most untuk mengarang cerita Paco dan mendapatkan uang yang fantastis. Jeanne berencana akan menggunakan uang itu untuk memberi makan anak-anak korban perang. Tak lama goa itu pun bergoncang, Mafuba yakin tempat ini sudah disetting untuk mengalahkan Jiraiya. Goa itu pun berguncang, dan pintu masuk goa pun mulai tertutup. Untungnya Mafuba sempat berlari keluar. Sementara Toha tidak mau meninggalkan Jeanne. Di luar, pertempuran pasukan demon dengan Wild masih berlangsung. Tak lama Yamaji dan Reiha datang dan menghentikan pertempuran yang tak berarti. Karena mereka semua telah ditipu oleh Jeanne. Di dalam goa, Jeanne dan Toha didatangi The Most. Ia ingin balas dendam pada Jiraiya dan ingin Jiraiya merasakan apa yang ia rasa terjebak dalam goa selama 2300 tahun. Lalu ia membuat gas beracun di dalam goa dan langsung pergi. Hal ini membuat Jeanne susah bernapas yang memaksa Toha mencari jalan keluar sendiri. Namun bebatuan di goa itu cukup kuat yang tidak bisa diapa-apakan Toha. Jeanne pun meminta diantar ke pintu goa lalu menggosok kalung berliannya. Ternyata itu adalah pemicu bom aktif yang tertanam dalam tubuhnya. Itu adalah strategi The Most agar mengalahkan Jiraiya dalam goa. Sadar tidak akan selamat, Jeanne meminta Jiraiya nanti agar menyelamatkan dan memberi makan anak-anak korban perang. Saat bom hampir meledak, Jeanne pun mendorong Jiraiya sehingga Jiraiya tidak terkena efek ledakan. Sementara pintu keluar yang tertutup pun hancur dan Jiraiya ditemukan oleh Yamaji dan kawan-kawan. Jiraiya pun menangis sambil memegang kalung si Jeanne. Lalu Shin berpindah ke pertempuran The Most dengan Jiraiya. Pada pertempuran, ninja The Most pun terkalahkan. Namun sayang itu hanya mimpi. Ninja The Most sangat kagum pada kekuatan vakum sword-nya Jiraiya. Namun dia juga punya pedang kuat Darkness Sword yang dulunya disegel oleh Jiraiya zaman dulu. Namun tidak diketahui di mana pedang itu sekarang. Jadi ia akan mencari pedang itu untuk mengalahkan Jiraiya. Shin berpindah ke Ninja Crimson. Seperti yang kita ketahui, ia adalah kolektor pedang dan mencari berbagai pedang langka di seluruh dunia. Kali ini langkah menuntunnya ke pedang bersejarah yang belum diketahui apa itu. Ia pun mengikuti petunjuk dan sampai ke sebuah rumah. Di dalam rumah itu, ia mencurigai sebuah tembok dan menghancurkannya. Ternyata di dalam tembok itu terdapat sebuah pedang. Namun pedang itu langsung mengeluarkan shirnya dan menghipnotis si Crimson. Berpindah ke Toha yang sedang berlatih. Tak lama vakum sword-nya bergerak sendiri dan seolah memberitahukan sesuatu. Tak punya waktu untuk kaget, Yamaji pun memintanya untuk mencari tahu petunjuk yang diberikan vakum sword. Hal itu didengar oleh ninja gagak dan melaporkan hal tersebut pada Dokusai. Yang mereka yakin kalau pedang itu akan mengantarkan mereka pada Paco. Sementara Crimson menguji coba pedangnya pada sebuah batu maling kundang dan menghasilkan cahaya pink yang dahsyat. Cahaya itu dilihat oleh The Most dan meyakini kalau itu pertanda dari pedang Darkness Sword-nya. Berpindah ke Jiraiya dan Reiha yang terus menuju mengikuti petunjuk yang diberikan vakum sword. Di perjalanan ia melihat Crimson bertingkah aneh. Crimson pun langsung mengayunkan Darkness Sword dan ditangkis oleh vakum sword. Jiraiya yang tidak mau bertempur akhirnya menyudahi pertarungan. Namun baik pedang vakum atau Darkness tiba-tiba bergerak sendiri dan bertarung satu sama lain. Reiha sadar pedang itu berbahaya. Jadi Toha meminta agar pedang itu diserahkan. Namun Crimson pun memilih kabur. Ninja Crimson terus berjalan hingga ia bertemu dengan klan demon. Lady Spider pun langsung menangkapnya tanpa basa-basi dan meminta untuk menyerahkan pedang itu. Crimson sejatinya tidak sadar. Jadi pedangnya lah yang berjalan sendiri dan menyerang kelompoknya demon. Kelompok demon pun memutuskan mundur begitu Toha datang ke tempat itu. Alhasil terjadilah pertempuran Jiraiya dengan Crimson dengan menggunakan pedang terkuat mereka. Jiraiya pun terkalahkan hingga dibantu oleh Reiha. Namun tak lama ninja The Most pun datang dan meminta pedangnya kembali. Tentu saja Crimson tidak akan menyerahkan pedang itu. Dengan kekuatan dahsyatnya, The Most mengeluarkan ilmu elemennya yang berwarna pink. Di mana elemen ini sama dengan warna pedang Darkness Sword. The Most pun bertarung dan Crimson pun terkalahkan. Di mana hal ini bertepatan dengan datangnya Toha beserta Reiha yang turut bergabung dalam pertempuran. Meskipun 3 melawan 1, pertempuran itu tetap belum berimbang. The Most menang telak dalam pertempuran.
Bahkan Crimson yang memaksa untuk meminta pedang tersebut dibuat terluka sebelum The Most ini kabur dan meninggalkan pesan untuk bertempur 1 lawan 1 dengan Toha. Toha yang lebih mementingkan teman berusaha mencegah lukanya si Crimson. Terlihat kali ini Crimson sudah kembali ke jalan yang benar dan tidak dalam kendali pedang Darkness lagi. Sekali lagi ia pun terselamatkan dan pamit begitu saja. Setelah kejadian itu, Toha mendatangi The Most. The Most pun sudah tak sabar ingin mengalahkan Jiraiya dalam rangka balas dendamnya. Alhasil pertempuran dua pendekar terkuat pun terjadi di lembah dekat sungai di area Bekasi. Saat pertempuran itu terjadi, tiba-tiba petir ganas datang menyambar yang membuat ninja The Most menghilang. Jiraiya pun semakin penasaran akan kekuatannya. Esok harinya, Yamaji memberitahukan kalau mereka akan mengunjungi makam ibu mereka. Dalam kasus ini adalah istri dari Yamaji. Karena yang kita tahu mereka semua adalah anak angkatnya Yamaji. Yamaji memperlihatkan foto ketika mereka semua masih kecil bersama ibunya. Di sana Manabu sedikit kecewa karena dia tak dapat mengingat momen bersama sang ibu. Dan seperti biasa ia pun kabur. Toha dan Kei berusaha mengejarnya. Namun Manabu terhenti ketika melihat seorang wanita di pertengahan rel yang hampir tertabrak kereta. Dengan cepat Toha menyelamatkan perempuan itu. Dan alangkah terkejutnya Manabu melihat wajah perempuan itu mirip dengan ibunya. Mereka membawa perempuan itu ke rumah untuk dirawat. Namun sekalipun anak-anak menanyakan keadaan ibunya, mereka bukanlah ibu mereka. Melainkan orang yang mirip saja. Ditegaskan oleh Yamaji kalau ibu mereka sudah tiada karena kecelakaan 8 tahun yang lalu. Malam harinya, Kei mengunjungi perempuan itu yang sudah bangun. Ia meminta maaf pada Kei yang telah merepotkannya. Sementara di luar apartemen, terlihat sosok ninja yang memperhatikan apartemen mereka. Pagi harinya, keluarga Yamaji bersiap untuk pergi berziarah. Di meja sudah tertata makanan lezat yang ternyata disiapkan oleh perempuan itu. Sambil memperkenalkan dirinya, ia ingin mengucapkan terima kasih pada keluarga Yamaji yang telah menyelamatkannya. Ia bernama Akiko dan meminta izin pada Yamaji untuk tinggal lebih lama. Di mana pernyataan ini membuat anak-anak terkejut. Ia mengatakan masih ada rasa trauma dan sedih ketika ia pulang ke rumah ketika teringat mendiang suami yang sudah meninggal 8 tahun lalu karena kecelakaan. Peristiwa ini juga sama persis yang dialami Yamaji pada istrinya. Yamaji pun mengizinkannya tinggal di sana selama yang ia mau. Anak-anak pun bergembira termasuk Manabu yang tak sengaja memanggilnya ibu. Singkat cerita waktu pun berlalu. Terlihat kebahagiaan mulai menyelimuti keluarga ini terutama Manabu. 3 anak ini bersiap untuk pergi ke sebuah festival. Berpindah ke Lady Spider bersama gagaknya klan Demon. Ia sudah tak sabar untuk menemukan Pako. Melihat kinerja klan Demon yang selalu gagal membuat wanita ini semakin geram. Di mana sekarang ia sudah mendominasi di klan Demon. Terlihat Butterfly dan Star Ninja mulai tak nyaman dengan keberadaannya. Berpindah ke festival jajanan Bango di Jakarta Fair. Toha, Kei dan Manabu melihat Yamaji dan perempuan tadi juga datang ke festival. Namun keberadaan mereka diperhatikan oleh Star Ninja dan langsung melaporkan pada Dokusai. Saat mendatangi mereka, Dokusai kaget karena perempuan itu sangat mirip dengan mendiang istrinya Yamaji. Jadi ia berniat untuk mengalahkan Yamaji dan menculik perempuan itu. Pertempuran pun terjadi. Perempuan bernama Akiko itu pun kabur ke belakang sebuah bangunan dan terlihat memanggil seseorang yang ternyata adalah Ninja Gyuma atau Ninja Festival yang pernah muncul di episode 6. Ternyata ia ditugaskan menjadi mata-mata untuk mengambil tablet Pako karena mirip dengan istrinya Yamaji. Ia tak menerima kegagalan hanya karena Dokusai ikut campur. Meskipun begitu, Akiko mencoba terus kabur. Namun dengan tepat waktu Toha datang, klan Demon pun langsung cabut. Setibanya di rumah, Yamaji menceramahi anak-anaknya karena tak seharusnya Akiko terlibat masalah yang seperti ini. Namun yang ganjal bagi Toha adalah, kenapa Dokusai ngotot ingin menculik Akiko. Akhirnya Yamaji pun menceritakan kebenaran sejarah yang ia alami. Di mana ibu mereka adalah anak kepala sekolah Akademi Ninja. Dokusai menaruh hati pada ibu mereka. Ia pun dengan gelap hati kabur dari desa Togakushi dan mengambil setengah tablet Pako. Setelah beberapa tahun, dia mendatangi dojo Yamaji dan meminta pecahan tablet sisanya. Dokusai meminta tablet secara paksa, namun sana ibu mereka tidak mau menyerahkan tablet itu. Sambil menggendong bayi yang masih bayi. Mereka terus mempertahankan dojo dari serangan Dokusai.
Namun apesnya Sanae terkena shuriken. Saat ia menghembuskan nafas terakhir, ia meminta Yamaji untuk menjaga bayi yang bernama Manabu, serta Kei dan Toha. Terungkaplah sekarang kalau Manabu dan Kei adalah anak kandung dari Yamaji. Yang artinya mereka adalah keturunan asli klan Yamaji. Mereka pun terkejut saat mendengar kebenaran itu. Manabu yang geram ternyata ibunya kalah di tangan Dokusai tak akan memaafkannya. Sebagai gantinya ia akan menjaga Akiko agar tidak ditargetkan Dokusai. Pembicaraan mereka didengar oleh Akiko dari belakang pintu. Ia langsung keluar dan meminta maaf pada semuanya. Ia berkata kalau ia adalah mata-mata dari Ninja Festival. Tugasnya untuk mendapatkan Pako dari keluarga Yamaji. Melihat ketulusan keluarga Yamaji, Akiko pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Lalu ia langsung pergi dari tempat itu. Di luar ruangan, Akiko didatangi Ninja Festival yang terlihat marah karena Akiko mengagalkan misinya. Saat akan dieksekusi, Manabu datang dari kejauhan. Amarah Ninja Festival yang hendak mengeksekusi Akiko pun segera dihentikan oleh Toha dengan pertempuran. Beruntung Toha sudah hafal jurus-jurus yang ia keluarkan dan Toha sekarang juga sudah semakin kuat. Jadi dengan sekali serangan laser vacuum sword, ia pun mengalahkan Ninja Festival. Setelah pertempuran, mereka mengikhlaskan kepergian Akiko ke dunianya yang dulu dan menerima kala ibu mereka sudah tiada. Namun takdirlah yang mempertemukan mereka karena batu tulis Pako. Jika tidak ada batu tersebut, maka pertemuan mereka tidak akan terjadi atau bahkan ibu mereka tidak akan meninggal. Dalam kesedihan perpisahan, Manabu tetap memanggil Akiko dengan sebutan ibu. Akiko yang terharu pun terus berlari dan film pun bersambung.